Dari mana buktinya kita lemah? Banyak di hati kita hajat-hajat yang tidak berhasil. Contoh, banyak orang miskin padahal semua kita pengen kaya. Bener nggak? Hah? Bener nggak? Banyak orang sakit padahal semua orang pengen sehat. Kalau kepengen tuh tandanya lemah. Karena lemah banyak pengennya. Bener nggak? Hah? Bener nggak? Ah. Kalau Allah lemah kayak kita baru, berarti kita nggak bisa bikin langit, bikin bumi. Ngadain kita aja kagak bisa. Bener nggak? Berarti langit bumi kagak ada. Kalau kagak ada langit bumi mustahil. Wong nyata-nyatanya adanya bumi dan langit menunjukkan Allah tidak baru kayak kita. Allah tidak baru itu berarti Allah kidam. Nah, itu yang kita cari dalam makna. Allah tuh bersifat kidam. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una qala waddalilu ala dhalika wujudu hadhil makhluqat. Adapun dalil atas yang demikian itu sifat kidam. Benar? Hah? Betul ini? Waddalilu, adapun dalil ala dhalika atas yang demikian itu sifat kidam, wujudu hadhil makhluqati, yaitu adanya makhluk-makhluk ini. Li'annahu law lam yakun qadiman lakana hadisa, karena bahwasanya andai tidak ada oleh Allah yaitu zat yang bersifat kidam, niscaya ada oleh Allah yaitu baru. Walau kana hadisan, andai ada oleh Allah yaitu baru, laftaqara ila muhdisin, niscaya butuh oleh Allah kepada yang membaharukan. Wa muhdisuhu yaftaqiru ila muhdisin akhar, dan yang membaharukan Allah yaitu butuh kepada yang membaharukan lagi. Wa hakadha, dan begitu seterusnya, ila ghairi nihayatin, sampai tiada ujung. Wa dukhulu ma la nihayata lahu fil madhi muhadun, adapun masuknya sesuatu yang tiada ujung baginya pada masa yang lampau yaitu mustahil. Wal mutawaqqifu 'alal muhali muhalun, dan yang terhenti atas yang mustahil yaitu mustahil juga. Walam yujad syai'un min hadhil makhluqat, dan tidak didapatkan oleh sesuatu daripada makhluk-makhluk ini. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, huwal awal, dialah Allah yaitu zat yang awal yang adanya tiada permulaan. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang sifat Allah kidam, memasuki dalil bahwa Allah bersifat kidam. Saudara,
Sebetulnya Allah bersifat qidam itu tidak perlu dalil. Sebetulnya Allah bersifat qidam itu tidak perlu dalil. Hanya imannya kita sebagai orang yang mukallaf itu agar supaya seorang mukmin memiliki kemantapan iman, supaya ma'rifatnya didukung dengan dalil, supaya keimanannya mantap, maka kudu didukung dengan dalil. Karena itu di dalam kajian ilmu tauhid, pada setiap sifat-sifat Allah selalu menggunakan dalil. Untuk apa dalil itu? Untuk menyempurnakan ma'rifatnya si mukmin dan untuk meluruskan keimanannya orang yang non muslim. Karena itu dalil itu selalu ada dua. Ada dalil akli, dalil menurut logika sehat, dan ada dalil nakli, dalil menurut Al-Quran dan hadis. Dalil akli sasarannya dua. Pertama, untuk non muslim supaya mengerti siapa zat yang harus disembahnya, jangan sampai salah menyembah. Yang kedua, dalil akli itu untuk muslim yang imannya lemah, supaya ma'rifatnya mantap. Sebab di antara syarat untuk ma'rifatullah, keyakinan yang mantap tentang Allah, harus disertakan dalil. Dalil itu ciri, saudara. Karena itu supaya kita ketemu dalil, supaya iman kita mantap terhadap Allah bersifat qidam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedari dulu sudah ada. Mustahil Allah itu baru, adanya berpermulaan. Mana dalilnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat qidam? Pertama, menggunakan dalil akli. Wis dalilnya adanya makhluk, adanya kita-kita ini. Ini dalil. Dari mana menyusunnya? Menggunakan pemahaman terbalik. Biar kita mudah, dengan menggunakan lau imtinaiyah namanya. Andai yang sebetulnya mustahil, tapi supaya akal kita jalan. Bagaimana? Andai Tuhan tidak punya qidam, pastikan punyanya hudus. Kalau enggak Allah tuh bersifat qidam, pastikan sifatnya hudus. Hudus tuh baru, saudara, baru. Sebab tidak ada alternatif lain antara qidam dan hudus, antara qidam dan baru. Sesuatu itu kalau qidam berarti tidak baru, kalau baru berarti tidak
kidam, enggak ada setengah-setengah, kayak hidup dan mati. Kalau dikata hidup berarti tidak mati. Kalau dikata mati berarti tidak hidup. Enggak ada setengah-setengah tuh. Cuman ada pada perumpamaan doang. Ya Rabbana, saya kemarin hari Selasa kerja setengah mati. Kira-kira mati apa hidup tuh? Hah? Mati apa hidup? Hidup. Ada teman kita yang satunya, saya kemarin hari Senin kerja setengah hidup. Hidup apa mati? Hah? Hidup apa mati? Hidup. Sebab mati dan hidup kagak bisa diparoh-parohkan. Begitu kidam. Kalau dikata kidam pastikan tidak baru. Kalau dikata baru berarti tidak kidam. Andai Allah tidak kidam berarti Allah baru. Kalau baru berarti butuh kepada yang membaharukan, butuh yang ngadain. Nah, yang ngadain ini butuh lagi kepada yang ngadain. Yang ngadain lagi butuh lagi kepada yang ngadain. Yang ngadain butuh kepada yang ngadain. Ini mustahil. Begitu. Sebab itu namanya tasalsul, tidak ada ujungnya. Kalau berujung, yang ngadain ini adalah Allah juga. Yang ngadain Tuhan, B, Allah juga. Berarti enggak mungkin juga si A ngadain si B, si B ngadain si A. Enggak mungkin. Sebab dalam dirinya ada kidam juga, ada hudus juga. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Maka andai Allah tidak kidam berarti Allah baru. Andai Allah baru itu lemah. Andai Allah baru itu lemah. Kayak kita ini baru adanya berpermulaan. Dulunya kita enggak ada, sekarang ada. Karena dulunya enggak ada, sekarang ada, kita ini disebut makhluk baru. Nih kita dulu nih, karena kita baru maka sifat kita lemah. Karena kita baru. Mana tandanya kita nih si baru nih lemah? Banyak di hati kita hajat-hajat yang tidak kesampaian. Bener nggak? Hah? Bener nggak? Banyak di hati kita hajat-hajat kepengenan yang tidak berhasil. Hah? Bener nggak? Nih yang ngaji nih, saya mau tanya, pengen kaya, pengen miskin? Majuan lah ngajinya, biar kedengeran saya. Majuan dong. Moga yang nurut maju, Allah kasih foto, rezekinya luas. Allah kasih mudahkan urusannya, biar paham. Tandanya si baru tu lemah, di hatinya banyak kepengenan-kepengenan yang tidak terwujud, tercap. Contoh, nih yang ngaji nih, saya mau tanya, pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Udah kaya belum? Iya belum, kan kepengen, ya kan? Hah?
Udah kaya belum? Belum. Baik. Namanya juga kepengen kaya. Berarti udah kaya belum? Belum. Pertanyaan terakhir. Saudara yang ngaji nih, takut miskin apa kagak? Hah? Jadi nggak takut? Saya mau jujur nih, ini yang ngaji nih, pengen kaya, pengen miskin, pengen kaya, pengen, hah? Ini yang bener nih, yang ngaji nih, jangan sampai di masjid salah jawab nih. Kita yang ngaji nih, pengen kaya, pengen miskin, kaya. Udah kaya belum? Belum, karena kepengen. Saya mau tanya, ada nggak di hatinya takut susah? Hah? Kedengeran nggak sini? Hah? Ada nggak di hatinya takut susah? Ada. Itu yang saya nggak ngerti. Kalau yang takut susah berarti orang, yang takut susah berarti orang kaya. Tuh, baru paham. Saya balik nanya. Jadi andai Allah itu tidak kidam, berarti baru. Kalau baru kayak kita ini adanya berpermulaan. Karena baru, ciri kita lemah. Mana tandanya kita nih si baru lemah? Banyak di hati kita kepengenan yang belum terpenuhi, belum berhasil. Bener nggak? Saya nanya, nih yang ngaji nih, pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Mudah-mudahan Allah ijabah. Tuh begitu. Udah kaya belum? Belum. Baru kepengen. Berarti belum kaya. Saya tanya, di hatinya nih, ada nggak takut susah? Ini yang jujur nih, ada nggak? Ada nggak? Ada. Yang takut susah nih orang kaya, orang miskin? Hah? Yang takut susah nih orang kaya, orang miskin? Kan bingung saya. Ada loh, ternyata orang miskin takut miskin. Jeruk takut jeruk. Ada nggak? Ada nggak? Tadi ada. Mestinya orang miskin mau kagak takut. Emang apa? Emang udah miskin, kenapa takut? Hah? Bener nggak? Jadi ada ketakutan di hati, berarti kita merasa kaya. Bener nggak? Hah? Kalau takut susah, berarti kita tuh sebenarnya merasa kaya. Tapi waktu ditanya, pengen kaya, pengen miskin? Hah? Pengen kaya, pengen miskin? Loh, yang pengen kaya berarti masih miskin. Tapi takut susah nggak? Mestinya susah mau enggak takut. Emang karena
Udah biasa. Baik, biar kita urai. Dari mana buktinya kita lemah? Banyak di hati kita hajat-hajat yang tidak berhasil. Contoh, banyak orang miskin padahal semua kita pengen kaya. Bener nggak? Bener nggak? Banyak orang sakit padahal semua orang pengen sehat. Kalau kepengen tuh tandanya lemah. Karena lemah banyak pengennya. Bener nggak? Bener nggak? Kalau Allah lemah kayak kita baru, berarti kita nggak bisa bikin langit, bikin bumi. Ngadain kita aja kagak bisa. Bener nggak? Berarti langit bumi kagak ada. Kalau kagak ada langit bumi mustahil. Wong nyata-nyatanya adanya bumi dan langit menunjukkan Allah tidak baru kayak kita. Allah tidak baru itu berarti Allah kidam. Nah, itu yang kita cari dalam makna. Allah tuh bersifat kidam. Begitu. Mustahil Allah lemah. Karena sifatnya kita nih baru nih lemah. Nggak ada yang nggak lemah. Mau nggak ngamalin doa Nabi? Nabi itu orang mulia. Ada doa Nabi yang luar biasa. Sekali habis sholat dibacanya. Kalau saudara mau saya bagi, saya jazain. Ini doanya begini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wakhsyurni ghadan ma'azumratil masakin. Ini doa Nabi. Pakai itu. Kabelnya. Ada doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wakhsyurni ghadan ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya miskin, matikan saya miskin, kumpulkan saya di akhirat bersama orang miskin. Doa Nabi. Mau nggak? Kalau mau saya bagi. Mau nggak? Enggak mau. Mau nggak? Enggak mau. Kenapa? Ya Allah. Begini. Kita sholat duha. Pengen apa? Kaya. Kita baca sholawat nariyah 4444. Pengen apa? Kaya. Kita baca surat waqiah. Pengen apa? Kaya. Kita pengen kaya. Udah kaya belum? Belum. Tuh, minta kaya dikasihnya miskin. Minta kaya dikasihnya miskin. Dibalik. Doanya minta apa? Minta miskin biar dikasih, cuma takut manjur. Makanya nggak mau. Bener nggak? Padahal saya udah tanya, pengen kaya pengen miskin. Pengen kaya pengen miskin. Yang pengen kaya nih udah kaya belum? Belum. Saya tanya, di hatinya ada takut susah nggak?
Kalau ada takut susah berarti orang kaya. Tuh kan bingung, sebenarnya kaya apa miskin? Pikirin. Tuh saudara, kaya dan miskin urusan Allah. Saudara minta kaya nggak apa-apa, terserah Allah mau dikasih. Nabi minta miskin, maka Nabi meminta miskinnya pilihan. Miskinnya Nabi pilih kemauan. Kalau kita nih miskinnya kemauan apa terpaksa? Hah? Saya mau tanya, kemauan apa terpaksa? Hah? Terpaksa. Pengennya kaya. Tuh makhluk baru berubah-ubah, enggak jejak. Itu kita makhluk baru namanya. Maka mustahil daur. Apa daur? Butuhnya sesuatu kepada yang lain, di mana yang lain butuh kepada dia. Tuhan butuh kepada pencipta, yang pencipta ini butuh kepada Tuhan. Mustahil. Sebab bakal ada pada A dan B, kidam juga, baru juga. Sedang kidam dan baru tidak bisa diparoh. Dua, mustahil juga tasalsul. Tuhan A dicipta Tuhan B, B, C dan seterusnya. Berarti kalau berujung itulah Tuhan. Yang ini baru. Maka semua selain Allah baru. Alam ini termasuk di dalamnya alam manusia, bumi, langit, matahari, bulan, apa saja, semuanya baru. Adanya diawali dengan tidak ada. Baru, tidak kidam. Sebab yang kidam cuman Allah. Yang adanya baru karena diadakan oleh yang bersifat kidam. Yang punya sifat kidam cuman Allah. Selain Allah baru, adanya berpermulaan. Mustahil alam ini kidam. Dari dulu sudah ada sebab setiap yang ada bentuknya, langit ada bentuknya, bumi ada bentuknya, yang harus disembah yang membentuknya. Benar nggak? Ini gelas ada bentuknya, berarti ada yang buat. Berarti ini baru. Yang harus disembah yang buatnya. Kita baru. Yang harus disembah yang buat kita manusia. Dialah Allah. Tidak boleh jeruk makan jeruk. Tidak boleh barang baru nyembah kepada yang baru. Makhluk nyembah makhluk, tidak boleh. Rusak tauhidnya. Yang harus disembah yang punya sifat kidam, itulah Allah. Andai Allah tidak kidam, berarti Allah baru. Kalau baru kayak kita lemah. Kalau Allah lemah, enggak bisa bikin langit, bikin bumi kayak kita. Itu mustahil. Maka mustahil baru sama dengan Allah bersifat kidam. Udah paham tuh? Itu akal. Karena agama tidak berdasar akal, tapi berdasarkan wahyu, Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka saudara,
Al-Quran pada surat Al-Hadid ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan huwal awwal, huwal awwal. 2 tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Ada yang bilang 2 tambah 2 sama dengan 3. Percaya nggak? Enggak. Baik. Bila 2 tambah 2 sama dengan 4 yakin, Al-Quran bilang dzalikal kitabu la raiba fi. Ini Al-Quran tidak ada keraguan barang dikit pun. Maka bila 2 tambah 2 yakin, maka seluruh isi Al-Quran jauh seorang muslim kudu yakin melebihi yakinnya 2 tambah 2. Al-Quran bilang pada surat Al-Hadid huwal awwal, dialah Allah yang adanya tidak berpermulaan. Maka akal kita tunduk sami'na wa ata'na. Dia dari dulu sudah ada. Dalam surat Al-Ikhlas, surat Kulhu, Allah nyatakan lam yulad, lam yalid walam, tidak dilahirkan. Yang lahir melahirkan namanya baru, tidak layak disembah. Yang lahir melahirkan. Bila ada manusia punya ibu, itu namanya dilahirkan, bukan Tuhan. Nabi Isa punya ibu, bukan Tuhan, karena dilahirkan. Begitu. Punya ibu tapi nggak punya bapak. Lebih hebatan Adam. Adam nggak ada ibu, nggak ada bapak. Kalau mau nyembah juga tinggian Adam, nyembah Adam aja masih salah juga. Masih sebab jeruk tidak boleh makan makhluk, tidak boleh nyembah makhluk. Lam yalid walam yulad, walam yulad tidak dilahirkan, berarti tidak ada bapak, tidak ada anak, tidak beranak dan tidak beranak diperanakan. Lam yalid walam yulad. Makanya surat Al-Ikhlas surat luar biasa. Allah bersifat qidam, walam yulad, tidak dilahirkan. Tidak ada Tuhan yang lain, enggak ada selain Dia, baru makhluk ciptaan, sebab Dia sifatnya huwal awwal. Selainnya baru, kayak kita baru. Agar supaya kita lebih tenang, sebagai kita makhluk baru, maka kita ini dulunya enggak ada. Kita ini dulunya enggak ada. Kemudian diadakan. Siapa yang ngadain kita? Allah. Ibu bapak kita wasilah, perantara. Hakikat yang ngadain kita Allah. Maka bila ada orang bagi duit sama kita 10 juta, terima kasih enggak? Terima kasih. Bila ada orang ngasih pici sama kita, terima kasih enggak? Maka kita kudu lebih terima kasih kepada yang ngasih kepala, yang ngasih jantung, yang ngasih kaki, ngasih segalanya sama kita. Dan itulah Allah yang ngasih nikmat ijad, ngadain kita dari kagak ada menuju ada. Maka kita kudu terima kasih sama Allah, kudu makasih. Terima kasih apa?
terima kasih punya Tuhan sifatnya kidam. Kalau ini nggak kesampean nih, ama sifat kidam nggak kejangkau, ama perlakuan yang punya kidam, kita kudu makasih. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, illam tuhsin dhannaka bihi li ajli kamali wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi bika fahal asda ilaika illa minanan wahal awadaka illa hasanan. Jika Anda tidak berbaik sangka kepada Allah dengan sempurnanya sifat Allah diantaranya kidam, enggak kejangkau sama kita, maka jangkaulah perlakuan Allah kepada Anda. Berbaik sangkalah kepada perlakuan Allah kepada kita. Bukankah kita tidur ngorok terus, tapi pagi-pagi masih dikasih hidup sama Allah? Bukankah saat tidur telinga kita terbuka, nyamuk, semut enggak masuk di kuping kita karena dijagain sama Allah? Bukankah kudu semestinya kita ucapin makasih sama Allah? Kita tidur mulut kita nganga, kecoa bisa masuk tapi kagak, dijagain sama Allah. Kudunya kita terima kasih sama Allah. Jubbilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, hati itu diberikan watak mencintai yang berbuat baik. Bukankah tidak ada yang paling baik sama kita kecuali sama Allah? Bukankah tidak ada yang paling baik sama kita kecuali hanya Allah? Cobalah satu dosa yang kita kerjakan, nggak sholat aja satu bisul di wajah. Dari dulu sampai nih malam udah berapa bisul? Udah berapa bisul? Hah? Hah? Udah berapa bisul? Banyak. Perempuan kagak mau jadi bini kita karena kita manusia bisul. Benar nggak? Kenapa dia mau? Bukankah ada kebaikan Allah yang diberikan sama kita? Kalau kita tidak terima kasih sama Allah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah, ni'matul ijad, nikmatul imdad. Banyak nikmat yang Allah berikan nama kita. Maka pandai-pandailah berterima kasih kepada Tuhan. Caranya bagaimana biar kita mengerti kidam? Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar dengan dua telingaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kita yang baik sama kita, ngebimbing sama kita bagaimana cara kita berterima kasih sama Allah, biar kita diteteli oleh Tuhan, digelari oleh Tuhan dengan gelar syakir, orang yang pandai berterima kasih sama Tuhan. Kata Nabi, khoslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiran sabiran. Ada dua sifat bila ada pada diri seseorang, maka
dia bakal ditulis oleh Allah, ini orang mengerti kidam, dia pandai bersyukur dan pandai bersabar. Titelnya syakir sabir. Wa man lam takuna fihi, bila tidak ada dua sifat ini pada dirinya, lam yaktubuhullahu syakiran sabira, dia belum mengerti kidam, belum paham Allah bersifat kidam, maka dia tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang pandai bersyukur dan pandai sabar. Apa itu? Kata Nabi, man nadhara fi amri dinihi ila man huwa fawqah wa nadhara fi amri dunyah ila man huwa dunah fahamidallaha ta'ala ala ma faddalahu Allah ta'ala bihi katabahu Allahu syakiran sabira. Siapa orang yang memandang dalam keseharian hidupnya, siapa orang yang melirik dalam keseharian hidupnya kepada urusan agama, perihal agama, pada yang lebih tinggi, lebih cakep, lebih bagus, dan memandang pada urusan dunia, duit dan segalanya, pada yang lebih rendah, lebih bawah, sehingga dia memuji Allah atas kelebihan yang Allah berikan dibanding yang lain, maka orang ini mengerti sifat kidam, sehingga Allah catat dia sebagai orang yang pandai bersyukur dan pandai bersabar. Namun kata Nabi, wa man nadhara fi amri dinihi ila man huwa dunah wa nadhara fi amri dunyahu ila man huwa fawqa fa asifa ala ma fata lam yaktubuhu Allahu syakiran sabira. Siapa orang yang kedua, siapa orang yang memandang urusan agama kepada yang lebih rendah, urusan dunia kepada yang lebih tinggi, sehingga dia ngeluh, kecewa, menggerutu di dalam hatinya atas yang belum ada pada dirinya, maka orang ini belum mengerti kidam. Allah tidak catat sebagai orang yang pandai bersyukur, pandai bersabar. Jadi saudara, kita dengan ngaji kidam, bahwa kita baru, makhluk baru tuh kalau mandang harus benar urusan agama kepada yang lebih tinggi. Ya Allah, saya baru pas bandrol 5 waktu, teman saya Masya Allah qobliyah, ba'diyah, tahajud. Saya pengen kayak dia, pengen kayak dia, pengen kayak dia. Ya Allah, saya puasa baru pas bandrol 30 hari Ramadan,
Teman saya Senin, Kamis, Asyura, puasa, Rajab, Arafah. Ya Allah, saya pengen kayak dia. Teman saya, ya Allah, 10 Muharram nyantun yatim. Saya pengen kayak dia, ya Allah, bisa nyantun yatim. Kasih saya rezeki, ya Allah. Orang yang kayak begini, kalau urusan agama mandang yang lebih tinggi, namun kalau urusan dunia memandang kepada yang lebih rendah. Punya motor Legenda 2 emang ada, dia lihat yang naik sepeda, alhamdulillah saya punya motor Legenda 2. Orang memboro Legenda 2, Legenda 1 aja nggak punya, masih jalan kaki, masih ngangkot. Tahu ngangkot? Naik angkot. Saya alhamdulillah motor Legenda bukan 1 tapi Legenda 2. Dia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dibanding yang lain. Maka orang kaya begini nih namanya mengerti kidam. Enggak punya sepatu, alhamdulillah ya Allah, jari kaki saya lengkap. Teman saya mah ya Allah boros sepatu, jari enggak punya. Saya alhamdulillah saya punya. Alhamdulillah ya Allah, saya mah kuat walaupun belum punya rumah, masih ngontrak. Alhamdulillah kuat ngontrak. Masih ada yang tidur di kolong jembatan. Makasih ya Allah atas nikmatnya. Ini yang kaya begini mengerti kita, tidak mengeluh dalam hidupnya. Dia bersyukur atas kelebihan. Begitu. Andai dia nggak punya apa-apa, alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Andai dia sakit, ngapa pas ke masjid urat saya pada asem, urat asem? Enggak. Dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, masih hidup. Teman saya nggak mengenal asam urat, mati, saya masih hidup. Jadi selalu memandang dunia kepada yang lebih rendah, akhirat kepada yang lebih tinggi. Ini mengerti kidam. Dia dicatat sebagai orang yang pandai bersyukur, pandai bersabar. Namun sebaliknya, bila kita memandang agama kepada yang lebih rendah, masih bagus gua mau lebih tinggi, gua ngaji 3 majelis dibanding temen gua semajelis saja kagak. Begitu. Kalau agama membandingin kepada yang lebih rendah dia. Alhamdulillah gua udah sholat 5 waktu, temen gua maghrib doang. Walaupun gua belum qobliyah, belum ba'diyah, gua udah 5 waktu. Begitu. Ini orang belum ngaji kidam, mandang akhirat ama yang lebih rendah. Kalau dunia ama yang lebih tinggi. Ya Allah, teman gua udah punya PCX, gua Legenda 2 mulai. Padahal gua udah ratiban, udah dalailan, udah baca sholawat, udah baca ini, udah ziarah. Teman gua begini, akhirnya muncul keluhan kurang baiknya Allah sama dia gara-gara salah lihat, salah pandang, akhirnya kecewa sama Tuhan. Maka orang ini belum mengerti kidam. Dicipta aja sama Tuhan bagus, bukankah dia dapat nikmat hudus dari Tuhan, nikmat dicipta dari tidak ada menjadi ada. Di samping itu dikasih mata gratis, kasih jantung gratis, kasih darah masih mengalir,
akal sehat. Masa akal adalah nikmat Allah digunakan buat jelek-jelekin Allah? Alangkah kurang ajarnya dia kepada Tuhan yang ngasih akal sama dia. Kenapa akal tidak digunakan untuk mendekat kepada Tuhan sebagai wujud terima kasih? Dikasih nikmat sama Tuhan untuk dekat. Kenapa dikasih duit tidak untuk dekat sama Allah? Waktu belum punya aja ya Allah, kayak orang-orang 10 Muharram bisa berbagi sama yatim, bagilah duit. Minta sama orang iya, tapi kalau ada kotak amal Jumat lewat aja merem mulu, merem. Udah lewat baru melek. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Ini mau bagaimana? Ini tidak benar. Maka orang yang memahami kidam adalah hendaknya bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Betapa banyak kasih sayang Allah yang diberikan. Jangan mikirin yang tidak penting, sebab kesempatan yang sama, waktu yang ada akan hilang begitu berharga untuk memikirkan yang penting jadi hilang. Gitu. Siapa yang sibuk memikirkan yang gak penting, maka pada detik yang sama pikiran untuk digunakan kepada yang lebih penting akan sirna. Kesempatan tidak datang 2 kali. Di dunia hanya sekali. Jangan dibuat sengsara oleh kita karena kita lebih mengedepankan keluhan dibanding mengedepankan kesyukuran. Bila kita tidak punya sepatu, jangan bersedih, lihatlah yang tidak punya kaki. Bila kita sampai detik ini belum punya rumah, jangan bersedih, lihatlah yang tidur di kolong jembatan. Bila sampai sekarang kita belum punya mobil, lihatlah yang masih jalan kaki. Kita punya motor, supaya muncul rasa syukur. Dan kalau sudah kita mengerti terima kasih sama Tuhan, la in syakartu la azidannakum. Kenapa kita susah terus hidupnya? Karena yang lebih dikedepankan keluhan dibanding rasa terima kasih sama Allah. Kenapa hidup kita penuh kesengsaraan? Karena kita lebih mengedepankan keluhan, kekecewaan kepada Tuhan dibanding rasa kesyukuran yang mendalam yang diberikan kepada Allah. Kenapa waktu kita susah malam-malam melek baca Quran, tahajud, baca ratib? Kenapa sudah dikasih nikmat ngorok terus? Ada masalah apa dengan kita dengan Tuhan? Dulu waktu rumah kita reot, minta dikasih rumah yang mentereng. Ini Tuhan, gara-gara rumah reot bocor, tahajud mau 20 rakaat ini, gara-gara bocor jadi 2 rakaat saya nadain air ini. Kasihlah duit yang banyak biar rumahnya gedong, sehingga saya bisa tahajud bukan 20, 100. Pas sudah gedong mah boros 120, 2 juga kagak, ngorok mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Waktu dulu belum punya listrik, masih rumahnya bilik, pakai lampu tok-tok, baca Quran keburu. Ini Tuhan, saya pengen baca Quran sejud, karena ini kena angin, lampu tok-tok mati lagi, jadi akhirnya cuma 2 ain doang. Kasihlah saya duit biar bisa masang listrik. Kalau listrik mau kena angin gede juga nggak mati, jadi saya bisa sehari sejuz. Pas sudah ada listrik, nonton TV mulu, Quran jarang dibuka. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak mengerti sifat kidamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Buat apa ini mata dicipta oleh Allah, dikasih sebagai nikmat? Apakah tidak untuk melihat Quran? Bukankah ini nikmat dari Allah? Nunggu mati dulu baru lihat Quran. Apakah kita nunggu mati baru pengen lihat Quran? Lihat aja, lihat doang ganjaran. Wa nadzaruka ila kitabillah ibadah. Lihat doang ibadah, apalagi baca. Lihat aja. Kenapa kita lebih
kecewa kalau sampai HP nggak kebawa, stres. Tapi Quran nggak kebaca, dalam sehari nggak keburu baca sa'ain, enggak stres. Ada apa kita dengan Allah? Istaghfiru rabbakum, wahai para hamba Allah, tobat biar kita diberi ma'rifat sama Allah. Mau kemana kita hidup? Mata buat apa kalau nggak buat memandang Allah? Duit banyak buat apa kalau nggak dibawa ke Mekah? Tanah blak-blakan, bangun kontrakan lagi, ke Mekah orang nyampe-nyampe. Mau kemana kita hidup? Ujungnya mau kemana? Istaghfiru rabbakum. Inilah kidam, harus kita yakini. Kalau kita tidak mengerti kidam, rugi kita. Betapa baiknya Allah sama kita, saudara. Jangan-jangan masih diberi panjang umur karena modal kita buat ketemu Allah masih dikit. Manfaatin dari modal yang ada. Umur yang ada kita harus manfaatin. Daripada mikirin mencela ini, mencela itu, mencela corona, mencela ini, mikirin itu. Mikirin diri biar dekat dengan Allah, biar mengerti bahwa Tuhan kita sifatnya kidam dan kita sifatnya kudus. Biar kita terima kasih sama Allah. Anjing aja dikasih makan pagi siang malam 3 bulan. Anjing 3 bulan kasih makan, nurut sama yang ngasih makan. Masa kita yang dikasih makan sama Allah bertahun-tahun sampai ini malam, lalu kita kurang nurut sama Allah? Ada masalah pada hati dan tauhid kita. Sahihu aqidatakum. Ya akhbabi, mari kita lempengin lagi akidah kita, pelajari lagi sifat 20 ini, biar kita benar kita sebagai hamba Allah. Mau kemana kita hidup? Daripada ngeributin makanan, hidup juga anugerah dari Allah. Syukuri itu sebelum kita mengeluh kepada Allah, biar kita tidak menjelek-jelekan Tuhan. Jangan sekali-kali mengedepankan keluhan, depankan kesyukuran atas kurnia yang Tuhan beri. Baju punya berapa sampai 6 hari? Celana punya berapa waktu lahir kagak punya apa-apa? Lalu kita masih jelek-jelekin Tuhan mulu, masih ngeluh mulu. Sholat duha kita jangan dijadikan buat gugat Tuhan, tapi buat mendekat kepada Tuhan. Baca sholawat kita bukan untuk ngerayu Tuhan, biar kasih duit sama kita, tapi berterima kasih kepada Rasulullah, kepada Tuhan, karena dia kirim Nabi yang luar biasa membimbing kita bagaimana seorang hamba itu kudu dekat sama Tuhan. Baca Quran kita waqiah bukan biar dipuji Tuhan, tapi biar berterima kasih kita sama Tuhan dikasih mata untuk memandang firman-firmannya yang termaktub dalam mushaf ini. Dan ini paling penting buat kita, saudara. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak menjelek-jelekan Allah, jangan banyak kecewa sama Allah, membuat jiwa kita makin mundur dan jauh dengan Allah. Jangan sampai umur kita udah 50 tahun, 60 tahun belum mau dekat dan akrab dengan Allah. Mau kemana kita hidup? Bukankah ujung kita mati? Apa yang kita mau bawa? Mari kita bersama fahami sifat kidam supaya muncul kesyukuran kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikan kami semua ini rasa syukur kepadamu dalam berbagai nikmat-nikmat yang kau berikan kepada kami. Bimbing kami untuk akrab dengan engkau, mesra dengan engkau. Nikmat hidup ini dari engkau, dan kami pandai mensyukuri kurnia-kurnia daripada engkau. Yang tidak enak pun juga nikmat dari engkau. Pada akhirnya kami akan bersyukur kepada engkau. Jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad, wafatkan kami sebagai umat Nabi Muhammad yang bertauhid mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kumpulkan kami bersama mereka yang bertauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materinya, orang semua silakan. Baik.